Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Al-Haidar. Asal saya dari Bekasi, saya kelas 9 Mahatafiz Gemilang. Hari ini saya akan mereview buku tentang 30 ilmuwan muslim yang hebat. Ilmuwan yang pertama adalah Ibnu Ismail Al-Jazari, penemu teknologi robot. Atas semua presentasinya, Al-Jazari yang lahir di Diyarbakir, Turki dan bernama lengkap Asy-Syaikh Badi'uzzaman Abdul Is bin Ismail bin Razak Al-Jazari diberi gelar Rais Al-Amal. Gelar serta nama panjang Al-Jazari disematkan kepadanya karena penghormatan atas ilmu yang tinggi dan menyumbangkan banyak teknologi pada negara. Beliau mengabdi dinasti Urtuk dari tahun 1017 sampai 1200 Masehi sebagai ahli teknik. Al-Jazari diperkirakan wafat pada 602 Hijriah atau 1206 Masehi, beberapa bulan setelah menyelesaikan karyanya. Yang kedua, Ibnu Al-Hisam, penemu kamera. Nah, kepandaian apa yang paling dikuasai Ibnu Hisam? Tentu bidang optik dan fisika. Namanya mulai masyhur di Mesir saat pemerintahan Khalifah Al-Hakim 996 sampai 1020 dan beliau wafat sekitar tahun 1039 Masehi. Lalu bagaimana cara Ibnu Hisam menemukan prinsip dasar kamera optik ini? Penemuan ini berawal dari beliau bersama muridnya yang bernama Kamaluddin berhasil meneliti dan merekam fenomena kamera obscura saat mempelajari gerhana matahari. Yang ketiga, Abbas Ibnu Firnas, pencipta rancangan pesawat. Abbas bin Firnas selain bisa terbang bersama alat buatannya, ia ternyata pandai dalam bidang matematika, astronomi, dan fisika. Nama lengkap beliau adalah Abbas bin Firnas. Lahir di Izran, Onda, Andalusia pada tahun 810 Masehi, meninggal pada tahun 887 Masehi. Ibnu Firnas adalah contoh muslim yang cerdas dan tidak pernah berhenti berkarya, melakukan penelitian dan percobaan. Pada akhirnya sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, Ibnu Satir. Nah, tahukah kalian siapa sih awalnya yang menciptakan atau penemu dari jam tersebut? Ada yang menyatakan jika penemu jam itu dari barat, yakni Christian Huygens. Padahal awal penemuan teknologi jam itu sebenarnya beberapa ilmuwan muslim loh. Salah satunya adalah penemu jam matahari. Ternyata menurut catatan sejarah, jam matahari malah merupakan jam tertua di dunia. Jam ini sudah dikenal sejak 3500 sebelum Masehi. Nah, Ibnu As-Satir, seorang ahli astronomi muslim yang lahir tahun 1304 dan wafat tahun 1037 Masehi, sudah merakit jam matahari yang sangat bagus dan diletakkan di menara Masjid Umayyah di Damaskus. Yang kelima ada Abu Musa Jabir bin Hayyan, bapak kimia modern. Adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan atau dikenal di dunia barat dengan nama Geber. Ini memang sosok yang istimewa karena kecerdasannya. Beliau menguasai beberapa ilmu pengetahuan hingga beliau disebut sebagai ahli kimia, astronomi, geologi, falsafat, fisika,
apoteker, juga ahli ilmu kedokteran. Sangat luar biasa. Beliau lahir di Kufah, Irak tahun 750 Masehi dan wafat pada tahun 803 Masehi. Yang keenam, Al-Khwarizmi, penemu angka 0. Ilmuwan muslim itu bernama Muhammad Musa Al-Khwarizmi, lahir di kota Khwarizmi, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi atau 164 Hijriah. Pada masa dinasti Abbasiyah, beliau sangat ahli di bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geometri. Sejak kecil beliau dengan keluarganya sudah pindah ke kota Balkham, Irak, yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Yang ketujuh, Omar Khayyam, pengoreksi kalender dan penyair hebat. Umar Khayyam lahir di Nishapur, Iran pada tanggal 18 Mei 1448 dan wafat pada tanggal 4 Desember 1131. Nama aslinya adalah Ghiyasuddin Abul Fattah Umar bin Ibrahim Khayyami Nashburi. Arti Hayyan dalam bahasa Persia adalah pembuat tenda. Yang kedelapan, Ibnu Rushd, sang dokter yang memiliki banyak ilmu. Dialah Ibnu Rushd, yang nama panjangnya Abu Walid Muhammad bin Rushd, atau terkadang dipanggil Ibnu Rushdi atau Ibnu Rusyid. Dalam bahasa Latin disebut Averroes. Beliau lahir di Cordoba, Spanyol tahun 1012-8 dan wafat pada tanggal 10 Desember 1908. Yang kesembilan, Al-Kindi, pelapor pembuat parfum. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf bin Ishaq bin Ash-Shahab bin Imran bin Al-Ash'ad bin Qais atau Abu Yusuf Yaqub Al-Kindi, yang lahir kurang lebih tahun 1880 Hijriah atau 804 Masehi di Kufah dan wafat tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi. Beliau ahli di bidang matematika, falsafat, astronomi, teknik mesin, kimia, fisika, dan kedokteran. Yang ke-10, Ar-Razi, dokter yang peduli dengan orang miskin. Salah satu ilmuwan muslim istimewa yang hidup pada abad ke-9, Ar-Razi. Beliau bernama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Lahir di kota Rai yang terletak di sebuah dataran tinggi Al-Bors pada tanggal 251 Hijriah atau 865 Masehi. Ar-Razi beruntung karena lahir di kota yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ke-11, Ibnu Battuta, sang penjelajah. Apakah kalian pernah mendengar nama Ibnu Battuta ini? Karena selama ini banyak
yang hanya mengenal penjelajah barat seperti Marco Polo, Vasco, dan Gama, atau Bartolomeus Dias. Ibnu Battuta menggigih 44 negara pada abad ke-14. Kita akan tahu kisah sang penjelajah muslim ini. Ibnu Battuta lahir di Maroko pada 24 Februari 1304. Nama panjang adalah Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Lawati At-Tajawani bin Battuta, atau yang dikenal dengan Ibnu Battuta. Yang ke-12, Az-Zahrawi, bapak ahli bedah modern. Beliau bernama Az-Zahrawi atau El-Zahrawi alias Abu Chasis. Nama panjangnya adalah Abu Qasim Halaf bin Al-Abbas Az-Zahrawi. Lahir pada tahun 936 Masehi di Zahra, sebelah barat daya Cordoba, Andalusia, Spanyol, pada masa Khalifah dinasti Umayyah. Yang ke-13, Al-Hinzi, pembuat alat barometer. Yang luar biasa dari beliau adalah mengulas prinsip keseimbangan hidrostatis dengan tingkatan ketelitian objek sampai ukuran mikrogram 10 sampai 6 gram. Padahal menurut K. Ajram dalam The Miracle of Islamic Science, apa yang diteliti oleh Al-Hinzi itu hanya bisa tercapai pada abad ke-20 Masehi. Subhanallah. Beliau nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Husain bin Al-Husain Al-Khurais Al-Hanzi, yang berjaya sekitar abad ke-12 atau tepatnya tahun 1015 sampai 1030 Masehi. Ia salah satu murid Abu Al-Fard bin Al-Amid, seorang materi dari Rukun Ad-Dawwal pada masa dinasti Bawihi di wilayah Iran. Yang ke-14, Ibnu Zuhr, ahli penyakit kulit, adalah Abu Ma'ar bin Abdul Mulk bin Abu Al-Alazuh bin Muhammad bin Marwah bin Zuh Al-Idyat atau Abu Al-Qasim Halfa Al-Zahrawi alias Abu Latsis, atau nama baratnya adalah Zahra. Lahir di Seville, Spanyol pada tahun 1091 Masehi, meninggal pada tahun 1061 Masehi, dari keluarga besar Ibnu Zuhr. Adalah keluarga dokter, bahkan ada 5 dokter dalam Bani Zuhr, termasuk 2 diantaranya adalah wanita. Ayahnya Abu Ala
Zuhro dan kakeknya seorang dokter yang sudah sangat terkenal di Andalusia. Yang ke-15, Ad-Dinawari, ahli botani muslim. Bukan hanya itu saja, beliau juga mengaitkan ilmu bumi dalam pertanian. Ia menganggap batu dan pasir dapat menggambarkan berbagai jenis tanah. Berikut kualitas dan sifat tanah yang baik untuk tanaman. Beliau meninggal di Hamada, Iran pada tanggal 24 Juli 896. Sumbangan mengenai ilmu tanaman dan ilmu lainnya memang sangat berguna untuk dunia. Memang Ad-Dinawari pantasnya sebagai panutan yang baik. Yang ke-16, Al-Jaiz, sang ahli zoologi. Siapakah sebenarnya Al-Jaiz? Al-Jaiz nama lengkapnya Abu Utmah Amr bin Bar al-Kinani al-Furmi al-Bashir. Beliau ilmuwan yang serba bisa karena menguasai ilmu-ilmu zoologi, psikologi, retorika, sejarah, biologi, tata bahasa, sastra Arab, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Beliau dikagumi oleh banyak orang meskipun lebih berminat di bidang biologi dan zoologi. Namun karya sastranya dalam dunia sastra klasik mendapatkan pujian dari semua orang. Al-Jaiz suka berdiskusi dan berguru pada guru-guru yang terbaik pada usia 25 tahun. Jadi Al-Jaiz ini tuh dia suka berguru dan bergurunya itu pada usia 25 tahun. Dan Al-Jaiz ini mempunyai kitab ini merupakan ensiklopedia zoologi yang terdiri dari 7 bab. Di dalamnya Al-Jaiz menguraikan lebih dari 350 jenis binatang yang Al-Jaiz temukan. Yang ke-17, Al-Batani, penyempurna tahun matahari Bapak trigonometri. Nama lengkap Al-Batani adalah Abu Muhammad bin Jabir bin Sinam Ar-Raqi Al-Harni As-Sahbi Al-Batani. Dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Al-Bantus, Al-Balni atau Al-Batinus. Lahir sekitar 858 di Haran dekat Urfah di Upper, dan meninggal pada tahun 929 di Qasr al-Jiz dekat Samaran, Damaskus. Yang ke-18, Sabit bin Qurrah, pengukur ruas bumi, ahli geometri. Beliau adalah sosok yang suka belajar keras dan mempunyai sifat ingin tahu sejak kecil. Jadi Sabit bin Qurrah ini mempunyai sifat ingin tahu dari sejak kecil.
Beliau lahir di Harran, Turki pada tahun 221 Hijriah atau 836 Masehi dari keluarga As-Sihabah. Beliau pengagum Al-Khwarizmi, namun ternyata Al-Khwarizmi juga mengagumi kecerdasan Sabit bin Qurrah. Akhirnya diajaklah ke Baghdad, sebuah kota pusat ilmu saat itu. Jadi Sabit bin Qurrah sama Al-Khwarizmi ini sama-sama ingin ke Baghdad, yaitu sebuah kota yang isinya itu tentang ilmu-ilmu yang ada di kota itu. Yang ke-19, Ibnu Khaldun, ahli sejarah. Nama panjangnya Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan, lahir di Tunisia tanggal 27 Mei 1331 Masehi. Beliau keturunan Yaman. Sejak kecil Ibnu Khaldun terkenal sebagai anak yang cerdas, perhatian, dan memiliki rasa ingin tahu tinggi. Dan Ibnu Khaldun juga kreatif. Beliau mempelajari banyak sekali ilmu pengetahuan seperti syariah, ilmu hadis, ushul fikih, tauhid, bahasa, fisika, dan matematika. Semua yang dipelajari itu memperoleh nilai yang memuaskan bagi Ibnu Khaldun. Yang terakhir, Al-Mas'ud, sang penjelajah tangguh dan ahli gempa bumi. Siapakah beliau? Nama Abu Al-Hasan Ali bin Al-Husain bin Ali Al-Mas'udi atau biasa disebut Al-Mas'udi, yang lahir pada tahun 895 Masehi di Baghdad. Mas'udi yang lahir pada tahun 895 Masehi di Baghdad, Irak, dan meninggal di Futah, Mesir pada tahun 956 Masehi. Beliau keturunan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau ahli sejarah, ahli geografi, geologi, dan zoologi, ensiklopedia sains Islam, juga petualang handal. Memang bangsa Arab luar biasa dan banyak yang cerdas. Salah satu buktinya adalah Al-Mas'ud dengan karya Murjuz Az-Zahab wa Madin Al-Jawahir yang menjelaskan mengenai terjadinya gempa bumi, laut mati, kincir angin, yang merumuskan mengenai teori awal dari evolusi. Bahkan Al-Mas'udi juga mempelajari sejarah barat dan timur yang berlatar belakang agama Kristen dan Yahudi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.